nggak merasakan. Dan kalau mau cepat berbayar lumayan ya. Kalau kita rehab kalau di BNN ada namanya itu rehab jalan aja, periksa tes nanti balik lagi pengobatannya lama, berulang balik terus ya. Kalau di swasta rata-rata minimal paling murahnya 3 juta paling murah dengan perawatan yang mereka lakukan. Kami tahu sama metodenya hanya mengurangi dosis dan pembinaan rohani dan juga olahraga juga. Kenapa kita nggak rawat di rumah dengan stipend yang booster kan sama dong. Kalau metode kita pembekalan rohani, terus memberikan semangat, memberikan dorongan, kan kita juga bisa. Nanti kita ajarin tekniknya bagaimana. Terus kita suruh olahraga, super aktif, ya. Nah, itu cepat. 2 bulan selesai dengan 2 juta 100 bisa selesai. Padahal agak nyampe. Kalau mau tambah booster satu paket ya cukup lah. 1 bulan serasa selesai. Itu fakta yang sudah saya lakukan dan banyak yang sekarang sudah alhamdulillah buka masih telepon anaknya alhamdulillah sembuh total sudah nggak pakai lagi dengan mengkonsumsi daripada sedikit. Nah ini saya harapkan kalau nanti artinya gini, secara peluang bisnis ini besar kita karena pecandu narkoba sekarang ini sudah 4 juta lebih ya. Sudah kalau nggak salah sudah 5% lebih dari jumlah penduduk Indonesia ya, itu berdasarkan survei yang tercatat di BNN. Kalau apakah semua tercatat? Tidak. Mungkin yang nggak tercatat lebih banyak dari itu. Bisa, ya, 3 kali lipat dari itu. Artinya kan peluang bisnis kita jelas nih. Kalau ini nanti booming, betul loh. Sekarang ngapain repot-repot di di Lido, repot di SKU, repot di rumah rehab lain-lain dan juga pinjam lama, pakai stipend aja di rumah. Bisa kerja kok, ya kan? Yang sekolah bisa tetap sekolah kan gitu, nggak usah kemana-mana. Dan harganya jauh lebih murah. Ini kan belum aja, kita terus nih, saya untuk jalan mempromosikan stipend di tempat-tempat narkoba. Ya kalau nanti sudah ada merasakan dari mulut ke mulut, yang dicari siapa? Ibu-ibu yang di lapangan. Saya mau ngasih jalan doang. Yang untung siapa? Pak Dhani yang punya banyak. Tadi untung dong. Tadi beli jangan Untuk bareng-bareng lah. nah, ya Pak Dhani beruntung, ibu dapat bonus, ibu dapat bonus ya. Sama-sama Beda, untung. namanya beda, bonus sama untung beda ya. Itu ya. Tapi isinya sama. Nah, saya terus sampai sekarang tetap menyampaikan tentang sedikit terhadap pengguna narkoba. Dan saya berani taruh, kalau sudah minum 4 nggak ada perubahan, saya ganti duitnya Bu. Saya berani taruh. Nah, betul, boleh nanya. Kalau ngomong untuk sosialisasi di satu lokasi, apa syaratnya? Saya bikin surat aja. Bisa saja komunitas, warga atau institusi bebas. Oh ya, kelihatannya bagus butuh. Siap. Ya. Luar biasa ini. Nanti saya bukan ada materi slide-nya, ada kita jelaskan bagaimana ciri-ciri orang kena narkoba, bagaimana perilakunya, bagaimana perubahan fisiknya, kan gitu ya. Perubahan sikap itu kelihatan. Jadi kadang-kadang, mohon maaf nih Bu, kenapa saya bisa ngomong? Karena sebenarnya pengalaman pribadi Bu. Saya nggak pernah malu bahwa salah satu adik saya pun meninggal karena narkoba. Salah satu anak sambung saya juga meninggal karena narkoba. Karena pengalaman itulah saya terjun untuk menyelamatkan anak-anak yang lain dan adik-adik yang lain. Jangan sampai seperti keluarga saya. Karena sakit pun kalau sudah narkoba. Bang gorengan jelek itu bisa dijual. Emang. Kompor putih pun juga dijual. Sampai orang dicuri. Apalagi Dulu ada teman. Jumbo. Orang dicuri. Iya, apalagi yang baru. Temannya teman. Itu fakta. Ibu saya tuh habis Bu. Sampai 30 sapu digotong. Dijual untuk beli narkoba. Ya kan ketagihan, Bu. Kan tadi saya baca dari abang. Ketagihan nggak ada duit. Yang paling Iya, berbahaya. punya modal yang jual apa ada. bisa Adiknya paling berbahaya. Pasti. Ini ada kisah nyata. kalau masih ngejual punya keluarga. Dia pakai dari kelas 6 SD. Ya, ibu. Kelas 6 SD pakai. Ditanya kenapa pakai? Ya. Saya disuruh coba. Dia nggak tahu ini apa. Udah coba aja ini enak. Waktu itu lagi puasa. Ini anaknya baru kelas 3 SMA sekarang. Saya puasa kata teman-teman biar nggak lemas puasanya. Coba ini.
Dicoba. Ternyata kuat sedikit aja nggak bikin lemes. Sabu-sabu juga bikin nggak bisa lemes kalau puasa. Oh. Ya gitu. Jadi dicoba nih karena dia bilang nggak lemes kalau puasa, kalau pakai sabu, dicoba. Kan memang sabu itu dia dapat dampak yang paling cepat, membuat kita sehat, aktif, gesit, dan nggak pernah capek. Itu dampak yang paling cepat daripada sabu. Maka dicobalah sekali. Besokannya pakai lagi sekali, sampai 3 kali. Keempat kali dia minta lagi sama teman yang ngasih pertama. Bagi lagi kok kurang, yo nggak bisa dong, karena beli. Udah nggak lagi. Nah dari situ terang. Dan sampai sekarang ini orang tuanya sebagai dagang nasi uduk sampai sudah mau bunuh diri bu. Sampai dia kasihan mau bunuh diri karena ngadepin anak ini yang sekarang sudah kelas 3 SMA, sampai diobatin kemana pun tidak pernah sembuh. Saya bilang, sampaikan ke keluarganya, bawa ke saya obatin dengan sedikit. Sampai sampaikan orang Palembang, orang Lubuk Linggau. Mudah-mudahan kalau sampai nggak apa-apa, bawa ke Jakarta, saya taruh di sini tempat tadi ini, kita obatin sama-sama. Terbukti kalau di sukses kita bikin video viralkan. Bukti yang sudah akut, ya, sudah akut pakai narkoba kita mampu menyembuhkan tanpa terapi dengan kimia, ya, tanpa terapi dengan ilmu kedokteran yang aneh-aneh. Cukup dengan sederhana, minum selipit yang rebusta, dan kita kasih akan tidak bimbingan dokter. Oh ya Pak Ketum, masukan barangkali ini apa? Ada isu bahwa jajanan anak-anak tuh kan itu udah diselipin nama narkoba. Ya. Seperti apa? Memang betul enggak? Jadi perkembangan narkoba ini luar biasa. Jenisnya banyak itu. Itu yang disebut NPS. NPS itu sekarang sudah ribuan jenis NPS dan cuma hanya 179 yang terdata di Indonesia yang sudah masuk undang-undang narkotika. Yang lain belum. Untuk contoh dulu ada artis kita yang pakai NPS karena ingin seger, karena biar kerjanya kuat, pakailah jenis NPS. Dan dia seger terus, mau pulang pagi ketemu pagi lagi nggak capek, nggak ngantuk. Tapi beliau nggak bisa ditahan, dia nggak bisa dipidanakan. Kenapa? Dilek itu belum masuk dalam undang-undang narkotika. Jadi nggak bisa dipidanakan. Banyak kayak Kraton yang kemarin yang lagi rame kan belum masuk, itu juga jenis narkoba sehingga bisa digunakan bebas. Nah, yang tadi Pak Hasan tanyakan sekarang belum menyebar dimakan, diminum, itu yang saya bilang. Kita ini sudah terancam kita nggak tahu karena ada sengaja bandar yang gini loh. Saya melihat gini, narkoba ini bukan sekedar bisnis. Bagaimana melumpuhkan satu bangsa, generasinya dihancurkan ya dengan narkoba. Itu yang sekarang terjadi. Itulah Indonesia yang terjadi sekarang. Sekarang marah kemana-mana, jenis apapun. Terakhir kemarin yang terbongkar di Bali itu jenis baru lagi ya. Yang di vape sekarang jenis baru banyak. Vape itu bisa sekarang digunakan untuk narkoba penyaluran. jadi sudah kemana-mana, tidak hanya fokus jenis pil, jenis sabu, morfin, heroin. Dulu kan itu banyak tuh ya, yang awalnya dari buah opium jadi bermacam-macam, ada putau ya. Terus sekarang udah nggak itu lagi, perkembangannya sudah banyak tuh ya. Jadi bukan ratusan sudah dibuat dan itu ada di sekeliling kita. Terus kita mau biarkan anak-anak kita, generasi muda. Saya kemarin menjadi narasumber di IS. IS itu Grup Islam Sunnah. Alhamdulillah saya sudah 2 bulan dikontrak untuk memberikan pencerahan kepada guru pengajian online di Indonesia. Alhamdulillah mereka sangat antusias, ibu dan bapak yang ikut pengajian itu. Saya dikasih waktu 1 jam untuk memberikan materi tentang narkoba. Dan memang mereka butuh itu, ya, butuh pengetahuan informasi tentang narkoba. Kadang-kadang kan ibu lupa. Ya contoh saya bilang saya korban itu karena saya bisa bodoh nih. Kita nggak memperhatikan anak-anak kita seperti apa perubahan sikap. Ya, kita pulang malam, yang mati anak jajan itu ya. Dibully, kita nggak pernah lihat apa sikap dia. Begitu tahu udah terlambat, sudah tertangkap polisi. Ini yang kadang kita lupa. Nah, sebenarnya kita bisa dikasih dari awal. Contoh yang paling gampang, kalau anak kita susah mandi, kenapa kan? Ada yang umur berapa? 14. Susah mandi gampang mandinya. Tiap hari mandi. Sehari berapa kali mandi? 2 kali. 3
suka sekali. Nah, jadi nggak takut air kan? Contoh berarti kan kemungkinan bisa nggak kena narkoba. Tapi kalau yang susah mandi, males mandi, takut air, itu salah satu indikasi. Salah satu mungkin terpapar narkoba. Itu satu. Kedua, ada suka ngumpul nggak di keluarga? Kalau ada saudara, kakak, ibu suka ngumpul, ngobrol, ya nggak ngumpet sendiri di kamar, nggak ketemu mojok di WC, Menyendiri. enggak. Salah satu sikap yang biasanya minder secara sosial itu dia malu, dia minder untuk ngumpul sama keluarga, sama ibunya, sama bapaknya, dia malu, dia menyendiri. Lebih baik ngumpet di kamar atau ngumpet di pojok atau di luar, tidak bersosialisasi. Itu cara kecil. Ya. Susah tidur. Ya. Ya kalau sekarang ini banyak nih faktor main game, ya gadget. Tapi kalau susah tidur di narkoba karena butik dia nggak bisa tidur, sulit tidur. Itu salah satu. Nah, apalagi suka ngelawan sama orang tua. Nah, dia gimana kalau disuruh ibu? Baik. Gimana kalau disuruh? Gimana? Kalau disuruh gimana ibu? Ngelawan, ngebantah atau ntar dulu lah? Hah? Nurut. Kalau dipanggil langsung jawab. Ini masih Ada yang lama gitu menjawabnya ya. Memang dipanggil beberapa kali memang tuh anak. Itu jawabnya lama, begitu jawab marah lagi. Ya, itu. Jadi perubahan sikap itu perilaku itu menjadi satu koreksi bahwa anak ini diduga sudah terpapar. Lebih baik kita deteksi dini dari awal, kemudian kita lebih cepat mendeteksi dini. Nah, jadi itu adalah satu contoh. Mungkin kalau Pak Andre pada ini satu hari ingin kita paparkan secara lengkap semua orang sedikit datang agar bisa juga menjelaskan kepada calon-calon membernya bahwa ini narkoba selimpit. Dan mana itu boosternya? Boosternya mana? Nah, dan booster mampu, ya. Saya jamin, saya berani bertaruh, ya, mampu memulihkan secara 100% terhadap kecanduan narkoba. Saya bagi garansi, gak usah badannya yang garansi, saya yang garansi. Kalau orang beli 4 box, saya arahkan untuk menyembuhkan anaknya atau siapapun, tidak sembuh, saya yang ganti uang. Tepuk tangan. Sedikit. Jadi bisa dikombinasi. Satu paket selimpit, satu paket booster. Pakainya bisa selimpit dulu, baru sorenya bisa minum booster. Karena itu untuk di darah ya, untuk pemeriksaan darah booster lebih ampuh, ya lebih cepat. Kalau ini lebih fokus kepada pencernaan. Jadi bisa berkombinasi ya, bagus cepat. Jadi lebih cepat pakai itu dua-duanya booster ya. Rasa itu Bu, Bapak Ibu sekalian, terima kasih waktunya yang diberikan oleh Pak Andre berbagi pengalaman, berbagi ilmu. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang ada di sini juga tergerak untuk menjadi penggiat narkoba, bisa menyampaikan juga tentang bahaya narkoba, bisa juga mengajak sembuh dari narkoba bagi seluruh anak kita semua. Saya gitu. Ya cucu, saya juga sudah punya cucu kampung, alhamdulillah banyak cucunya. Ya, mungkin itu aja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.